Salam, Sobat GKI Cinere yang terkasih. Pandemi COVID yang sudah berlangsung hampir 1 tahun. Kita semua berpikir bahwa pandemi akan segera berlalu. Nyatanya, sampai saat ini, angka terdampak pandemi masih terus meningkat dengan pesat. Bahkan kita sendiri merasakan betapa pandemi mendatangkan duka karena harus kehilangan orang-orang yang terkasih. Melihat realita dan kebutuhan di sekitar kita, bahwa kita masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Maka Panitia Paskah tahun 2021 ini mengundang umat Tuhan sekalian untuk turut dalam aksi Paskah tahun 2021 yang akan disalurkan kepada gereja kecil di wilayah Jawa Tengah yang oleh karena situasi pandemi mengalami kesulitan dana. Kita juga bersyukur karena atas izin Tuhan, GKI Cinere yang dapat terus terlibat dalam pelayanan kesehatan melalui Yayasan Bahtera Kasih. Dalam konteks pandemi, klinik YBK sangat memerlukan bantuan tangan kita, khususnya dalam pengadaan APD medis. Karena itu, kami mengundang sahabat GKI Cinere, mari bersama kita menyalurkan bantuan dana kita untuk terus membagikan cinta kasih Allah. Pengumpulan persembahan khusus aksi Paskah ini dapat diberikan pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor rekening 10180145582 dan memberikan keterangan aksi Paskah. Pengumpulan dana aksi Paskah ini akan diadakan sampai hari Pentakosta tanggal 23 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk terus menjadi berkat bagi kemuliaan Allah. Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Minggu ini tanggal 14 Maret 2021, kita memasuki Minggu Prapaskah 4. Dan tema ibadah kita minggu ini adalah Anugerah Kasih Allah yang Menghidupkan. Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Putra Pratama dari GKI Emmaus Surabaya dan Pendeta Guntur Ribisono. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini.
Allah hadir di sini mengundang kita. Allah hadir di sini untuk memberi anugerah-Nya. Mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Mari bangkit berdiri menyambut rahmat-Nya dengan puji dan syukur. Dengarkan kami, dapat Hamba berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bersama kita mengawali ibadah kita dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, hari ini kita akan menggumuli sebuah tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini kita juga diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu
Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu yang kudus, nyatalah betapa hina hidup kami, betapa banyak noda celah kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran, dan sikap hidup kami yang tercela, sikap yang kurang mengasihi-Mu dan sesama. Kami tak ingin lagi lekat pada dosa. Kami ingin lekat padamu. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku bisa akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah menyesal dan mau bertobat dari segala dosanya, maka mari terima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan beserta saudara. Kasih terindah tersedia bagi kita, pengorbananmu sanggup mengubahkan hidupku, ajaib karyamu, keselamatan yang kau beri.
Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima pelayanan sabda. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami boleh diingatkan bahwa hidup kami hanya karena-Mu. Dan kami sungguh bersyukur karena di masa Prapaskah ini Engkau menganugerahkan kami untuk kami terus mendisiplin diri, menginginkan hidup kami terus membaik. Maka ya Tuhan, Engkau hendak mengajar kami lewat sabda-Mu yang kudus dan agung. Dan biarlah hati dan telinga yang sederhana, yang mencoba mensyukuri hidup ini, mau membuka mata, hati, dan telinganya untuk menerima anugerah Tuhan. Bersabdalah, sebab kami siap mendengar segala perkataan-Mu yang menyegarkan hati dan jiwa kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat terkasih, Yesus berkata kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka terimalah firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3, ayat 14 sampai dengan 21, sebagaimana diceritakan dalam tayangan video berikut ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Yalah Bapa kami, Sang Pemelihara kehidupan ini, kami bersyukur Engkau telah menibakan kami di Minggu Prapaskah yang keempat ini. Kami bersyukur boleh mengenang peristiwa-peristiwa Kristus yang sungguh mengasihi kami. Sesaat lagi kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus melingkupi kami,
memampukan kami untuk memahami setiap firman yang kami baca, dan kemudian memberikan kami pula keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi penerima-penerima anugerah yang hidup dalam anugerah dan menghidupkan yang lain. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 14 hingga yang ke-21. Injil Yohanes pasal 3, ayat 14 hingga yang ke-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan memelihara firman Allah. Hosiana. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, salam kenal, saya Pendeta Yohanes dari GKI Emmaus Surabaya. Sungguh bersyukur kita dapat berjumpa dalam kebaktian Minggu Prapaskah yang keempat ini. Meski dalam jarak yang jauh, kita dapat terhubung melalui media yang ada. Ya Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema anugerah Allah yang menghidupkan. Berbicara mengenai kehidupan, mungkin beberapa orang di antara kita memiliki memori tentang hukuman di masa kecil dari orang tuanya. Misalnya saja, ada kalanya anak-anak tidak sanggup menghabiskan makanannya, lalu orang tua berkata, kalau makananmu nggak habis, nggak boleh ikut jalan-jalan ya. Atau kalau dalam rangka sekolah, begitu, ketika seorang anak harus menyelesaikan tugas, disampaikanlah oleh gurunya, atau mungkin juga oleh orang tuanya, kalau tugasnya tidak selesai, kamu tidak boleh makan es krim ya hari ini. Bahkan mungkin masih ada di antara kita, ibu bapak, oma opa mungkin yang pernah mengalami didisiplinkan dengan hukuman fisik, entah di sekolah atau di tempat yang lain. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa memberikan hukuman adalah cara yang baik untuk mengasuh dan terutama mendisiplinkan seorang anak. Tapi makin kesini, dewasa ini makin disadari bahwa hukuman bukanlah cara yang tepat untuk menimbulkan rasa hormat dan kedisiplinan pada anak. Malahan menurut Jessica Alexander dan Eben Sandel, penulis buku The Danish Way of Parenting, hukuman dan bentakan akan menimbulkan ketakutan pada diri anak. Dan ketakutan ini juga punya efek sampingnya. Dengan rasa takut yang dimilikinya, anak akhirnya tidak tahu alasan nyata ia tidak boleh melakukan sesuatu itu karena apa. Lebih jauh bisa jadi anak itu hanya ingin nantinya terhindar dari hukuman. Dan mungkin ia akhirnya hanya ingin mengatakan hal yang ingin didengarkan oleh orang tuanya, alias memilih untuk tidak jujur.
Dan efek jangka panjang juga akan dirasakan oleh sang anak itu. Anak yang terbiasa dengan hukuman dan bentakan akan menjadi seorang yang akan mengalami kesulitan atau menjadi tidak berdaya saat ia tidak menjumpai ada sanksi, ada hukuman, ada kata-kata yang keras mendisiplinkannya. Dengan demikian makin membuktikan bahwa hukuman tidak menolong seseorang untuk hidup dan berkembang. Sungguh-sungguh disiplin dan mendisiplinkan diri di hari depan. Dari parenttalk.id, saudara-saudara, saya mendapati bahwa hari-hari ini kita perlu menerapkan sebuah gaya pengasuhan anak yang tegas dan berwibawa tanpa menjadi keras. Bagaimana itu? Parenttalk.id memberikan contoh. Yang pertama, cobalah untuk memberikan anak kontrol terhadap situasi. Loh, bagaimana itu? Iya, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya suatu ketika ibu bapak, orang tua gitu ya, hendak pergi bersama dengan anak-anaknya, boleh disampaikan kepada anak-anaknya, Kak, setengah jam lagi kita mau pergi ya. Kamu mau bereskan mainanmu dulu atau mau ganti baju dulu? Maka anak akan coba mengontrol situasinya, mana yang menjadi pilihannya. Atau pilihan yang kedua, coba deskripsikan hal yang kita lihat, apa hal yang kita rasakan. Katakan kepadanya, Papa atau Mama, lihat puzzle-nya masih tercecer ya. Belum dimasukkan ke kotaknya loh. Dia akan mengenali, oh ternyata keadaan ini begini. Atau misalnya tentang perasaan, Kak, Mama sedih deh kalau kamu berbuat nakal pada adik. Atau sebaliknya, Mama sedih deh kalau adik pukul-pukul kakak. Jadi jelas apa yang kita rasakan. Yang ketiga, ada hal yang bisa kita lakukan juga dengan cara apa? Mengapresiasi usaha anak meski mungkin ia belum dapat menyelesaikan secara tuntas yang menjadi tugasnya. Kita bisa ketika ia sedang bermain, anak-anak sedang bermain, kita bisa mengatakan, sulit ya Dik, merapikan mainan yang sedang berserakan ini. Tapi Papa senang loh, kamu berusaha merapikannya. Dan bila dalam keadaan-keadaan tertentu kita harus menyampaikan teguran atau nasihat, ada cara yang keempat yang disampaikan oleh parenttalk.id. Kita bisa bicara dengan nada yang tegas, bukan keras. Dengan menatap wajah serta mata anak dalam-dalam. Maksudnya bagaimana Bapak Saudara? Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, seringkali kita pada posisi kita berdiri, anak-anak itu di bawah kita tentu tinggi badannya. Dan parenttalk.id mengajak kita untuk berbicara dengan tegas. Dan juga menatap mata anaknya, bukan anak di bawah kita melihat dari atas, tapi kita menyamakan tinggi kita dengan tinggi matanya, kita bertatap mata dengan mata, dan sampaikan secara jelas, tegas, apa yang ingin kita sampaikan. Tatap matanya. Dan yang terakhir ya, parenttalk.id juga menyarankan bahwa penting bagi orang tua untuk menerapkan kesepakatan tentang aturan dan konsekuensi dengan tegas. Setelah sepakat misalnya bahwa hari ini menonton satu judul film atau satu episode dari sebuah film. Setelahnya anak harus belajar. Dan ketika sang anak sudah sepakat, ya Ma, ya Pa, aku mau melakukannya, tapi nonton film dulu. Oke, setelah nonton film selesai, satu episode selesai atau satu judul film selesai sebagaimana kesepakatannya, matikan TV-nya atau matikan gadget yang digunakan untuk menonton film agar anak-anak menghargai aturan yang telah disepakati. Dengan membentuk relasi yang demikian, anak-anak bisa lebih menerapkan dan menghargai aturan. Anak-anak akan lebih merasa bahwa dirinya diberi kepercayaan. Dan dengan kepercayaan, seorang anak dapat berkembang dalam hidupnya. Nah, saudara, bacaan Injil kita hari ini memang bukan bercerita mengenai pengasuhan anak, namun jelas berbicara mengenai kepercayaan kepada Kristus sebagai sebuah relasi dinamis yang berkembang dan bertumbuh.
di mana relasi itu terjalin antara kita mempercayai Allah dan Allah pun mempercayai kita. Dalam Yohanes 3 ayat 14-21 diceritakan seorang Nikodemus mengalami perkembangan kepercayaan ketika berelasi, berbincang dengan Yesus. Hal ini menegaskan bahwa iman dari tiap orang bukan soal percaya pada ajaran yang abstrak, namun percaya pada pribadi Yesus Kristus. Memang ada benarnya bila dikatakan bahwa iman dan kepercayaan dapat timbul dari ketakjuban seseorang melihat secara nyata terjadinya penyembuhan yang dialami oleh dirinya atau mungkin anggota keluarganya. Ya benar. Namun bila pengalaman nyata itu tak terpelihara, dibiarkan mengalir begitu saja, maka iman dan kepercayaan tak dapat hidup di dalam dirinya. Akan berbeda saat pengalaman takjub itu, ketakjubannya itu kemudian dipupuk dengan relasi yang kian akrab dan kian mendalam dengan Kristus. Bila pengalaman ketakjuban berelasi dengan Kristus, melihat karya Kristus itu dilengkapi dengan terus usaha untuk mengakrabkan diri dalam doa dan perenungan kepadanya, niscaya percaya itu, kepercayaan itu akan berkembang. Seorang pemuda pada saat ibunya meninggal 1,5 tahun yang lalu bertanya, mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa Tuhan biarkan mama mengalami persoalan yang berat di tempat kerjanya di akhir-akhir masa hidupnya? Dan mengapa Tuhan biarkan mama meninggal begitu cepat? Ia yang bertanya-tanya kepada Tuhan, lantas juga marah pada orang-orang yang di sekitarnya, yang baginya telah memperburuk kondisi yang mereka alami. Ia bahkan sempat mengalami kekecewaan terhadap beberapa orang di gereja, yang baginya bukan menjadi komunitas yang mendukung, hadir, memberikan pertolongan, namun malah datang menambah pelik keadaan dan menurunkan semangat juang dari mamanya. Namun 1,5 tahun berlalu, beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu dalam sebuah persekutuan doa online, ia menyaksikan bahwa semakin ia terbuka kepada Tuhan, menyatakan kekecewaannya, semakin ia tersadar bahwa Tuhan mengasihinya dan bertindak sebagai sahabat yang menguatkannya. Saudara-saudara, kisah pemuda ini membuktikan bahwa relasi dengan Yesus adalah sebuah relasi yang hidup, dinamis, dan menghidupkan setiap orang yang berelasi dengannya. Di sisi lain, memang kisah tadi juga menyadarkan bahwa hidup beriman tak membuat kita imun dari persoalan. Kita mungkin juga pernah diperhadapkan dengan kondisi seakan Allah diam saja, seakan bahkan Allah tak hadir dalam persoalan kita. Hal ini mungkin membuat kita menjerit kepadanya, "Di mana Engkau ya Tuhan dan Allahku? Mengapa Engkau meninggalkanku?" Saudara-saudara, terkadang kita menjerit tanpa sadar bahwa sejatinya ketika kita menjerit kepada Dia, itu sejatinya juga adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukti bahwa kita masih percaya bahwa Ialah yang dapat menjawab persoalan hidup kita. Ialah yang maha kuasa. Mungkin ada yang mengernyitkan dahi, bagaimana bisa jeritan, keluhan, sambatan seorang pada Tuhan justru menunjukkan kepercayaan pada Tuhan. Sesuai tindakan kita, sekali lagi saya sampaikan, ketika kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kita pada Allah, itu menjadi bukti bahwa Allah masih menganugerahkan kepada kita untuk bisa percayanya ya kepada Dia. Sebuah anugerah yang mungkin kita rasakan, oh itu kecil, karena percaya kita penuh dengan tanda tanya. Ya, namun ketika benih anugerah Allah itu ada, lantas kita merespons percaya kepada Allah itu, maka di saat itu, Ia, Sang Allah yang hidup, Ialah yang akan menumbuhkan, mengembangkan rasa percaya yang ada dalam diri kita kepada Dia.
Sebagai orang yang memiliki memori hukuman di masa kecil, mungkin kita bertanya, apakah Allah tak menghukum kita ketika pertumbuhan iman dan percaya itu begitu lambat? Atau bahkan menjumpai yang namanya kegagalan? Saudara-saudara, bila seorang memiliki relasi yang intim dengan Kristus, jadinya ia akan menyadari bahwa Yesus Kristus datang ke dunia oleh karena cinta kasih-Nya yang begitu besar. Yohanes 3 ayat 17 menyebut bahwa Yesus diutus bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan, mengampuni dunia. Saudara-saudara, Allah kita bukanlah Allah yang gemar dengan yang namanya penghukuman. Allah kita sejatinya adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Ketika seorang hidup dalam anugerah Allah, ia akan menerima hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang makin hari makin bertumbuh dalam persahabatan dan kemenyatuan dengan Kristus. Kita yang semula bisa begitu terpikat dengan harta dan tahta, akan menjadi tak tertarik untuk melihatnya. Ketertarikan kita bergeser untuk melihat apa yang Yesus perhatikan, mencintai sebagaimana Yesus mencintai, berkarya sebagaimana Yesus berkarya. Dengan kata lain, anugerah Allah yang menghidupkan itu terbukti ketika manusia mampu menjalani hidup dengan cara yang baru. Mengerjakan hal-hal yang menurut kalkulasi manusia tidak terpikirkan, nggak sanggup, nggak nyampe dalam hitungan manusia, apalagi dilakukan. Misalnya, mencintai musuh, mengampuni yang bersalah, hidup saling menopang dengan orang miskin, menderita, dan lemah. Anugerah penyelamatan Allah membuat seorang menjadi pribadi yang dibebaskan dari kuasa dosa, dibebaskan dari keegoisan, dibebaskan dari kuasa penindasan, penjara-penjara ketakutan yang dapat membuat seorang menutup diri dari lingkungan sekitarnya, menutup mata dari apa yang ada di sekelilingnya. Anugerah Allah membuat kita merasakan cinta kasih yang sejati dan memberi kita dorongan untuk menanggapi kasih itu dengan mengasihi dan menghidupkan sesama. Bila anugerah Allah sungguh menghidupkan, saudara-saudara, pertanyaannya mengapa ada yang menolak? Kita patut menyadari, kita patut mengakui saat seorang terbelenggu dalam rasa takut, saat ia terbelenggu dalam sebuah rantai kekerasan, saat ia terbelenggu dalam dosa, akan lebih mudah baginya untuk mencari harta dan tahta demi merasa aman. Atau bila itu semua tak terpenuhi, keamanan itu tidak ia rasakan, ia lebih memilih menutup diri hingga diselubungi perasaan tertekan dan perasaan bersalah. Setelahnya tentu sulit untuk datang kepada Sang Terang. Bahkan dalam Yohanes 3:20 disebut seorang itu dapat membenci terang. Sebab ia takut terlihat, ia takut dikenali sebagai si jahat dan si pemilik kesalahan, si pelaku kesalahan. Orang tentu tak ingin orang lain melihat wilayah gelap di dalam dirinya. Akhirnya ia menyembunyikan yang kotor dibalut dengan yang nampaknya baik. Pakai perhiasan berlambang salib, pakai pakaian-pakaian berlogo-logo gerejawi, dan sikap-sikap manis yang hanya ada dari perkataan. Mungkin juga seorang takut datang kepada Allah Sang Terang yang memberi anugerah karena ia takut jika ia terlihat buruk, ia adalah orang yang buruk, maka ia akan ditolak. Kalau ia mengalami penolakan, maka ia akan kemudian takut juga kesepian. Ia ditinggal komunitasnya. Ia takut kalau orang melihat kerapuhannya, keterpecahan dalam dirinya. Ia tidak mendapatkan teman. Tidak ada sahabat yang hadir bagi dia. Akhirnya, sulit pula baginya untuk menerima dirinya sendiri. Saudara, orang-orang yang demikian memerlukan dukungan untuk maju mendekat pada Sang Terang. Mereka perlu merasakan bahwa kasih Tuhan yang begitu besar hadir dalam rupa orang-orang terdekat. Mereka perlukan penerima anugerah yang bersedia membagikan anugerah
yang telah diterimanya bagi mereka yang sedang terpuruk dan bermental terhukum. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudara, bagi kita semua. Bersiapkah kita, berkenankah kita, orang-orang yang diberi anugerah Allah ini, untuk menghidupkan sesama kita? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dengan sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita menaikkan doa permohonan kita, marilah kita berdoa. Kabar baik-Mu mengingatkan tentang kebesaran cinta Tuhan di kehidupan kami. Maka biarlah dengan cinta dan belas kasih-Mu kami makin terdorong untuk melepaskan diri dari segala belenggu nafsu yang menyesatkan. Hidup dalam sederhana, mensyukuri segala anugerah yang menghidupi kami. Maka saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi negeri kami. Kami percaya ketika kami bersama bergandeng tangan, maka pelaksanaan vaksin mulai dari tenaga kesehatan, para pemuka, para lansia boleh berjalan dengan baik. Tolonglah setiap anak bangsa yang harus mengantri vaksin agar tetap bersabar dan tenang. Tolonglah mereka yang masih menolak dan takut untuk vaksin agar dibuka hatinya demi memutuskan mata rantai pandemi COVID-19. Tolonglah mereka untuk memiliki keterbukaan, bekerja sama dengan pemerintah sehingga tidak ada lagi yang abai untuk memakai masker, berani berbagi di masa pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa Raya Paskah ini, untuk panitia yang sudah berjuang keras, dan kami akan hendak mendekati pekan suci. Biarlah Yesus yang menderita, wafat dan bangkit dari antara orang mati senantiasa boleh kami hayati dan rasakan, sehingga tidak ada satupun dari kami yang harus terpisah dari anugerah dan cinta kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Maka ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan doa ini ketika kami berdoa seperti yang Yesus ajarkan di dalam alunan nada. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukurnya.
dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 25 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan untuk kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Jemaat juga dapat mengirimkan melalui QR Code yang tercantum dalam warta jemaat. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I have the joy, 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 joy down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Kita berdoa. Ya Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikuti jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah kasih Allah yang agung telah tercurah, membawa kehidupan baru, kehidupan yang utuh, kehidupan kekal bagi kita. Maka mari kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sesama kita melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku.
maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Hosiana, 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 Kasih terindah tersedia bagi kita, pengorbananmu sanggup mengubahkan hidupku, ajaib karyamu, keselamatan yang kau beri, jadikan hidupku berarti bagimu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu. Namun ku yakinkan kuasa-Mu, jangan pernah ku meragukanmu. Di dalam segala keraguanku, kasih-Mu pulihkanku. Ku hidup dalam kepastian-Mu. Jadikan ku saksi-Mu, nyatakan